Assalamualaikum. Mentang-mentang cari duit. Tidak semudah itu Ferguson. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat, waras ya cuy. Di episode kali ini, Mimin gak ada niat buat menjelekan sebuah instansi. Gue cuma mau share kejadian-kejadian yang udah rame di media sosial. Dan semoga bisa jadi hiburan ya, minimal ya, nemenin kalian yang saat ini di tengah kegabutan. Wih, ya seperti biasa sebelum mulai, push like-nya jangan lupa dan langsung aja, let's go! Video pertama ini datang dari seorang owner dashcam yang kayaknya kena prank dari petugas berseragam nih cuy. Awalnya Doi mau nyebrang ke depan, karena takut salah aturan Doi sempet tanya dulu ke petugas yang Doi temui di awal. Tapi endingnya seperti ini. Pak, nyebrang boleh Pak? Boleh Pak. Oh iya. Makasih Pak. Sing. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak. Lagi tapa dia. Pagi Pak. Saya udah tanya petugas di sana Pak, boleh katanya. Enggak, kalau Bapak mau buktinya saya udah dashcam tadi saya udah tanya yang di satu. Bapak itu nggak pernah jaga di situ, itu orang Samsat. Oh itu Samsat. Lah, kan Serianya. ada Pak. Kan petugas juga saya udah nanya Pak. Dia nggak tahu dia, mungkin baru plotting ke sini. Waduh. Tapi di sana udah ngeliat kan rambunya kan? Belum, makanya saya perhatiin si bapaknya sana. Terus saya tegur sama saya. Ada Pak SIM sama ini Mas. Oh mau kemana ya Pak? Mau ke Mangga Besar Pak. Bentar. Iya. Saya ikut sidang nggak? Ya janganlah. Udah saya nggak tahu Pak, minta maaf aja. Oh, kalau minta maaf, semua orang minta maaf. Iya, udah. Maaf Pak. Ternyata diberhentiin sama bagian sektor tengah cuy. Aduh, ada yang ngira ini sebuah taktik total football. Yah, karena ada unsur umpan lambung. Bahkan katanya nih ya, taktik Pep Guardiola aja kalah sama taktik si Doi. Tapi kita coba mikir positif aja lah ya. Mungkin ada miskomunikasi antara dua petugas ini. Tapi yang bikin penasaran, emang bener ya petugas Samsat berseragam seperti ini? Coba yang ngerti atau pernah ngalamin juga cuy, share pendapat kalian di kolom komentar. Oh mau kemana ya Pak? Mau ke Mangga Besar Pak. Bentar. Iya. Saya ikut sidang nggak? Ya janganlah. Warga desa Amis Indramayu rame-rame menggelar aksi protes di depan Polsek Cikedung. Aksi ini dilakukan karena kekecewaan warga kepada petugas yang melepaskan begitu saja terduga pencuri yang berhasil ditangkap warga waktu lalu. Dari informasi yang Mimin dapat, warga sudah mengincar terduga pelaku tersebut karena sering beraksi di desa mereka. Sudah tertangkap dan warga berharap ditindak tegas, malah dikasih bebas. Saya tunggu dan saya amankan itu yang diduga pelaku, saya amankan di sini dan saya borgol. Cuman sampai sore hari sampai maghrib tidak ada yang mau membuat laporan. Keterangan dari petugas saat menjumpai warga, terduga pelaku dilepas karena si korban tidak mau membuat laporan atau menempuh jalur hukum. Namun pernyataan itu dibantah oleh warga yang sudah terlanjur kecewa. Yah Pak ya, ini pencuri bukan burung merpati yang dilepas bisa balik sendiri. Semoga kedepannya nggak ada lagi yang main lepas begitu aja ya. Dan gimana tanggapannya cuy? Komen aja di bawah. Demi Allah ya, saya demi Allah, saya terima hak mereka sampai tegur. Demi Allah nih, saya percaya. Baru-baru ini viral di media sosial rekaman video yang memperlihatkan pria berseragam coklat susu tak berkutik saat dimarahi seorang laki-laki. Bukan tanpa alasan cuy, Doi ini dimarahi karena sudah melakukan tindakan yang kurang pantas kepada istri si laki-laki ini. Ya infonya, istri si laki-laki ini diraba oleh pria berseragam ini. Belum jelas bagaimana kronologinya kejadian itu cuy. Namun menurut laki-laki tersebut, hal ini sudah dilakukan sama pria berseragam ini 2 kali. Widih, sekali lagi hat-trick tuh. Ini meraba-raba istri saya nih. Ini udah pelecehan seksual ini nih. Ini nggak beres ini polisi, macam apa ini buset dah. Kayak begini.
Udah jangan di ini, udah nanti kita Nggak terima lah, ini udah kejadian 2 kali ini nih. udah kita selesaikan. Ya, ini udah kejadian 2 kali nih. Tapi kelanjutannya berakhir damai cuy. Pihak suami istri menyatakan sudah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa paksaan dan pelaku sudah diamankan ya. Alhamdulillah ya, damai itu indah. Harusnya kalian bersyukur cuy bisa hidup di negara yang penuh dengan kedamaian. Ya walaupun istri harus di Gue cuma kepo aja nih ya, kalau ini terjadi ke istri kalian gimana perasaannya cuy? Komen di bawah. Ngomong yang jelas. Ini orang itu buset deh. Buset, istri saya nggak terima Pak sebagai lakinya. Bukan raja resmi ini. Bukan raja resmi. Lagi bawa pasien saya, Pak. Tuh, saya lagi bawa pasien. Saya nggak Kemana? Kenapa? Kemana? Saya mau ke Haji Naim, ini habis jatuh. Haji Naim. Iya. Ya udah biar saya. Nah ini gimana ini teman saya? Kencak main Naim mana? Enggak. Ini bukan main Naim. Saya lagi bawa pasien, Pak. Ini Ini gimana ini? Tuh, saya udah bawa pasien. Ini mendadak ini pasien saya, Pak. Bukan masalah jalan lain, ini saat negara mendadak, Pak. Ini jangan kayak gitu dong. Wah, ini bahaya ini. Nah, sekilas emang kelihatannya kayak ambulans yang diberhentikan, tapi ternyata infonya nih cuy, yang di stop itu justru pengawal ambulansnya yang pakai motor dengan strobo dan driver turun untuk membela pengawalnya. Ya kalian juga pasti paham ya cuy, strobo itu sebenarnya cuma boleh dipakai sama kendaraan prioritas, bukan buat pengawal dadakan ya cuy. Tapi tenang, endingnya adem cuy. Bapak berseragam ini malah ikut ngawal sampai tempat tujuan. Berikutnya nih cuy, pas lagi iseng scroll nih ya, gua nemu postingan yang bikin mikir nih. Ada foto ambulans yang kena tilang ETLE. Yoi, tilang elektronik cuy. Kamera ini mah nggak pandang bulu, asal ngelanggar cekrek masuk sistem. Mau ambulans, mau mobil pribadi, asal kedetek salah, langsung dikirimin surat cinta. Dan gara-gara kejadian ini cuy, para driver ambulans lebih milih patuh aturan daripada harus ribet ngurus tilangan. Nih videonya. Sekarang di Indonesia, ambulan ditilang. Lagi bawa pasien. Lampu merah dong, berhenti ambulan. Menghindari etle daripada kena denda. Ya, tapi setahu gue ya, kejadian kayak gini tuh masih bisa diajukan banding kalau emang bener ada alasan yang kuat. Masalahnya nih ya, balik lagi, siapa yang mau ribet ngurusinnya? Tapi yang bikin mikir juga nih ya, sebelum surat tilangnya dicetak dan dikirim ke pemilik kendaraan, emangnya enggak dicek dulu? Karena gue pribadi belum pernah ngalamin hal seperti ini. Coba dong cuy, kasih pencerahan di kolom komentar, gimana sistemnya menurut kalian? Menghindari etle daripada kena denda. Terakhir, kali ini ada seorang pria berseragam yang apes saat ketemu dengan sopir elf ini. Info yang beredar, doi ini lagi mau ngeberhentiin sopir elf. Namun bukannya berhenti, si sopir terlihat sengaja mengulti pria berseragam ini. Gue coba cari-cari info lebih lanjut, tapi belum diketahui secara pasti kapan dan di mana insiden ini terjadi. Dan kita udah sampai di ujung video cuy. Intinya, jangan semua yang berseragam langsung dihujat. Kadang mereka juga cuma korban sistem yang enggak niat. Ya segitu dulu, semoga menghibur di kala gabut. Dan buat kalian, selamat menikmati hidup. Oh ya, kalau kalian punya unek-unek atau sudut pandang lain, langsung aja komen di bawah cuy. Bantu report juga nih ya komen-komen jude yang meresahkan ya. Jangan lupa share video ini, subscribe bagi yang belum. Gue pamit, assalamualaikum.